Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzahrani Hamka dengan NIM L0212111088. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai molting dan pertumbuhan pada krustase. Salah satu karakter hewan arthropoda adalah pergantian kulit eksoskeleton. Fenomena ini disebut ekdisis atau molting yang berfungsi untuk pertumbuhan, reproduksi, dan metamorfosis. Jadi, diketahui bahwa molting dikenal dengan proses ganti kulit atau kutikula pada invertebrate. Krustase akan mengalami pertumbuhan dan kawin pada saat molting. Selanjutnya ada pengertian molting. Molting adalah proses pergantian cangkang pada krustase dan terjadi ketika ukuran daging bertambah besar sementara eksoskeleton tidak bertambah besar. Karena eksoskeleton itu bersifat kaku, sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, krustase akan melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk kembali dengan bantuan kalsium. Molting adalah proses yang sangat kompleks yang membutuhkan koordinasi yang tepat agar berhasil. Jadi, untuk mencoba pertumbuhan arthropoda, pada awalnya harus melonggarkan penghubung antara jaringan hidup mereka dan kutikula ekstraseluler mereka, melepaskan diri dari batas kutikula ini dengan relatif cepat, mengambil air atau udara untuk memperluas eksoskeleton baru yang fleksibel, dan kemudian dengan cepat mengeraskannya untuk mempertahankan dan daya penggerak. Selanjutnya ada faktor fisiologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat perkembangan gonad. Tidak langsung, autotomi atau ablasi, metode merangsang molting, diaplikasikan pada budidaya intensif kepiting bakau. Selanjutnya ada lapisan kutikula. Kutikula terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu epikutikal luar yang tipis, kedua eksokutikula yang lebih tebal dan terklasifikasi, ketiga endokutikula bagian dalam, keempat lapisan membran dalam. Endokutikal dan eksokutikal bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan eksoskeleton. Setelah ekdisis, satu-satunya lapisan yang ada adalah epikutikal dan eksokutikal. Dalam beberapa jam, epidermis mulai mengeluarkan endokutikula. Sekresi ini berlanjut hingga udang berada dalam kondisi intermol saat ketiga lapisan tersebut berbentuk sempurna. Selanjutnya ada struktur eksoskeleton. Eksoskeleton diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis, hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Eksoskeleton ini memiliki 4 lapisan utama, epikutikal terluar, eksokutikal, endokutikal, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin, polimer karbohidrat, protein, dan garam kalsium. Beberapa bagian eksoskeleton, misalnya membran artrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh, untuk mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Selanjutnya ada hormon. Jadi, pada teknik ablasi atau pemotongan tangkai mata biasa digunakan untuk hatchery untuk pemacu pematangan gonad dan pergantian kulit. Krustase memiliki organ X yang terletak pada tangkai mata yang terdapat hormon penghambat molting dan perkembangan gonad. Oleh karena itu, dengan penghilangan X organ penghasil organ penghambat molting di tangkai mata melalui proses ablasi dapat meningkatkan frekuensi molting. Adapun proses molting pada lobster. Pada gambar A, lobster telah menyerap sebagian besar mineralisasi eksoskeleton lamanya. Eksoskeleton terbelah di persimpangan dada dan perut. Pada gambar B, bagian depan hewan ditarik keluar dari eksoskeleton lamanya dengan menarik ke belakang. Pada gambar C, bagian belakang lobster menarik ke depan. Pada gambar D, lobster bebas dari kerangka luarnya yang lama dan mulai mengambil air untuk mengembangkan kerangka luarnya yang baru, fleksibel dan lebih besar. Pada gambar E, lobster postmol berada di atas kerangka luar gudangnya. Diperlukan beberapa hari bagi epidermis untuk menyimpan lapisan kitin, protein, dan kalsium karbonat ke dalam kerangka luar. Siklus ganti kulit akan berlanjut selama beberapa hari hingga berbulan, bergantung pada ukuran dan umur hewan tersebut.
Selanjutnya ada tahapan molting. Pada periode pre-molting terjadi pertumbuhan somatik otot, reabsorpsi eksoskeleton tua, dan pembentukan sebuah eksoskeleton baru untuk persiapan ekdisis. Nah, di tahap ekdisis merupakan pelepasan eksoskeleton melalui penyerapan air yang cepat dari lingkungan menyebabkan eksoskeleton lama pecah. Sedangkan pada tahap post-molting adalah proses pengerasan eksoskeleton baru. Selanjutnya ada variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan ekdisis. Yang pertama itu panjang fotofase. Fotofase adalah berada dalam siklus harian di mana organisme fotofase cahaya yang mencangkup spektrum cahaya yang berbeda termasuk sinar matahari atau cahaya buatan. Kemudian, fotofase ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh krustasea dan memicu pertumbuhan yang lebih cepat yang pada gilirannya dapat memicu proses molting. Yang kedua itu konsentrasi yang seimbang dari hormon molting dan mole inhibiting hormon. Yang ketiga itu ada suhu air. Suhu memiliki efek terhadap molting pada banyak krustase. Molting dapat lebih sering terjadi pada suhu yang lebih tinggi daripada di suhu yang lebih rendah. Demikian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.